Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor properti. Pertama BES, kedua APLN, ketiga ASRI, keempat BSDE, kelima CTRA, keenam Demas, ketujuh LPKR, ke-8 Piwon, ke-9 SMRA, ke-10 PANI, ke-11 DIT, dan terakhir BAPA. Langsung saja ke saham pertama. Ada BES yang ditutup di harga 124 menguat 0,81%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya BES ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. BES sepertinya sudah selesai ya. Belum saatnya lah dia naik. Kenapa? Dia itu kemungkinan besar itu false breakout trendline downtrend semenjak November 2023 itu gagal. Jadi kondisi seperti ini kalau pun mampu naik, ini menurut saya lah ya, disclaimer, silakan dianalisa kembali. Naiknya maksimal 130 dan lebih condong membentuk pola koreksi ABC dengan maksimal di sekitaran 110. Maksimal 110 mungkin 120 juga itu. Dan ada nantinya pembentukan pola cup and handle. Tahun ini ya karena sentimen juga akan pemotongan suku bunga, kemungkinan sekali lagi di November The Fed akan memotong suku bunga lagi, yaitu saatnya bangkit ya. BES tahun ini targetnya kemana? Pola cup and handle-nya ini terbentuk targetnya ya 170-an. Dari 130 resisten yang akan ditembusnya nanti ya targetnya 130. Berarti 30 poin. 20% lebih kan? Lumayan nggak? Lumayan. 25%an tuh. Hitung aja seperti ini. Tapi ini disclaimer ya, belum pasti terjadi. Kita lihat update selanjutnya. Kalau ditanya boleh beli nggak ya Bapak Ibu, mau pakai average down atau mau pakai stop loss? Stop loss kalau gagal di atas 120, targetkan profit tuh nggak usah jauh-jauh di 130, 132 ya bisa gitu ya. Tapi jangka menengahnya bagus nggak? Ya bagus kalau nantinya saatnya ISG reversal, BES itu tembus 131, 132, udah siap-siap 170 BES ya, kita lihat nanti. Itu aja, lanjut. APLN yang ditutup di harga 132 terkoreksi 0,75%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya APLN ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja kata tekniknya, APLN kena besar kalaupun mampu rebound minggu depan ya sideways di atas dan berpotensi ya koreksi dulu lah ya. Pokoknya ingat aja nih, kalau minggu ini besok kemungkinan sih besok nggak terlalu dalam turunnya. Minggu depan kalau dijebol 100 atau 130 dan tutup di bawah 128, sangat mungkin ke 120 115. Itu maksimal swing low-nya. Ya, karena apa? Kenapa dia akan membuat pola nantinya itu bisa jadi swing low. Nah, di sekitaran ini. Ya, nanti di sekitaran ini maksimalnya. Terus ya itu nanti bisa jadi retest trendline downtrend ini aja dulu, retest dan siap-siap digas lagi. Kemungkinan besar retest doang. Jadi maksimal turun. Kalaupun turun koreksi dalam itu 115. Jadi harga sekarang berarti potensi lossnya, floating loss kalau Bapak Ibu beli ya floating lossnya maksimal 10% aja. Udah aman. Nah, target akhir tahun 180. Resisten semenjak 2022 November. Kita lihat apakah mampu. Ya mestinya bisa. Kalau sentimen pemotongan suku bunga dan sektor properti juga bagus, 3 bulan ke depan mestinya bisa 180. Target APLN. Itu aja. Disclaimer, dianalisa kembali. ASRI yang ditutup terkoreksi 1,69% ke harga 232. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya ASRI di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. ASRI belum kemana-mana nih ya. Setelah kemarin dia turun, ya karena rebalancing terus dia naik. Dan bahkan Bapak Ibu selamat kalau ada yang beli pas harga penutupan, ya dapat mungkin pas price market nawar, beli bawah, ditarik dan dapat, ya seharusnya bisa dapat 12% satu hari. Besar nggak itu? Sangat besar. Jadi gimana untuk ASRI? ASRI sih masih oke lah. Kalau untuk jangka menengah sampai akhir tahun 3 bulan ke depan masih oke. Kalaupun Bapak Ibu nyangkut di atas 266 ya nggak masalah juga. Ya tinggal average down mungkin di 220 dan 200 sudah pejam mata. Karena sudah bisa sinyal
untuk ASRI ini mematahkan tren downtrendnya. Ini dia lagi kemungkinan besar maksimal itu 200 sideways. Setelah itu dia akan bangkit tembus 280-300 tahun ini. Ya, kalau pandangan saya akan tembus 300 tahun ini. Targetnya kemana? Bapak Ibu hitung aja ini polanya nih, rounding bottomnya ini 430. Sangat tinggi kan kalau jalan. Nah itu bisa diperhatikan ASRI ya. Cicil atau nangunggu di bawah juga bisa. Siapa tahu dikasih benar 200. Tapi mudah-mudahan jangan sampai 200 lah. Itu aja untuk ASRI saat ini. Lanjut BSDE yang ditutup di harga 1230 menguat 0,4%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Di broker semuanya BSDE sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja katakan kayaknya BSDE belum kemana-mana. Untuk naik kayaknya susah. Ini kalau pandangan saya disclaimer tapi ya. Dia sideways untuk bisa turun. Ya pokoknya ini sama. Tapi agak lebar nih ya. Sideways-nya ini antara minggu depan tarikan sekali lagi. Atau ya selesai. Siap-siap koreksi. Ya kalau BSDE saat ini ya bagi Bapak Ibu yang sudah beli nyangkut di atas sabar hold aja lah. Kalau mau average down nanti nawar siapa tahu dikasih 1150-an. Itu aja. Saat ini area beli nggak? Kalau chart seperti ini saya lebih baik. Menurut saya loh ya. Kalau saya sendiri saya hindari dulu. Wait and see. BSDE belum menarik saat ini. Itu aja. Ya untuk BSDE lanjut. CTRA yang ditutup di harga 1355 menguat 1,49%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya CTRA diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya CTRA belum kemana-mana juga. Sideways untuk kembali menembus 1400 sepertinya susah. Tapi kita lihat aja lah ya. Kalau tahun ini bagus gak CTRA? Tetap bagus tahun ini CTRA ya. Nih gambaran saya itu sudah saya gambar maksimal. Ini kemungkinan besar uptrend channelnya. Ini supportnya dijaganya. Jadi kalaupun nanti ada koreksi itu yang maksimal trendline uptrend channelnya ini. Coba EMA 200-nya di mana? Nah kemungkinan EMA 200 atau ya maksimal trend channelnya ini. Kita lihat nanti untuk CTRA. Saat ini kurang menarik kalau Bapak Ibu mau beli. Kalau sudah kebeli kemana? Sabar kalau mau pakai stop loss kalau dia jebol 1300 atau hot aja atau average down. Kembali ke masing-masing ya, seperti apa plannya. Itu aja. Untuk CTRA saat ini masih sideways tapi untuk naik sepertinya berat. Kalau nembus 1400 sepertinya berat. Untuk naik mungkin bisa tapi terbatas. Menurut saya disclaimer CTRA. Lanjut. Demas yang ditutup di harga 161 terkoreksi 1,2%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya Demas didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Demas saat ini gimana? Masih sideways. Sepertinya susah ya. Kayaknya susah untuk naik. Hati-hati Demas kalau lagi buat 160 ke bawah dulu. Tapi maksimal kalau Bapak Ibu mau tambah ya 150. Gak dalam kok, koreksinya paling 6%. Coba hitung. Dari harga sekarang. Ya 9% lah maksimal. Gak masalah. Hot aja kalau Bapak Ibu punya. Untuk Demas ya. Tapi alangkah bagusnya. Kalau menurut saya stop loss dulu jebol 158. Tapi kalau Bapak Ibu siap nunggu sampai akhir tahun boleh. Kenapa? Kalau pandangan saya ini tinggal tunggu waktu. Cuman nggak tahu kapan nih. Apakah awal Oktober atau ya nanti akhir Oktober. Trendline downtrend pasti dipatahkan ya. Pasti nanti. Tinggal tunggu waktu. Disclaimer tapi ini ya silahkan dianalisa kembali. Menarik. Kenapa? Ini Bapak Ibu perhatikan. Dia sudah membentuk pola apa namanya ini? Falling wedge ya. Sudah menyempit ya tinggal tembus nanti 180 gas minimal ya 220 240 untuk Demas. Kita lihat nanti. Itu aja. Lanjut LPKR yang ditutup di harga 99 terkoreksi 1%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya LPKR didistribusi tipis. Langsung saja ke tekniknya LPKR masih berjuang nih, masih mencoba. Yang penting gak jebol 95 lah ya. Kalau dia jebol 95 gagal dulu lah. Ya, besok kalau mau bagus rebound. Gak ada cerita koreksi. Atau doji. Jangan sampai tutupan di harga terendahnya. Atau ya kalau dia jebol 97 tuh indikasi lemah. Kita lihat aja dulu besok ya. Untuk LPKR. Itu aja lanjut. P1 yang ditutup menguat 3,96% ke harga 525. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau bukan semuanya P1 diakumulasi. P1 ini ganggu psikologis ya. Dia naik turun di area 500-520. Nah nih. Jadi saat ini gimana untuk P1 ya? Selama nggak jebol 500 sih aman-aman aja. Tapi kalau menurut saya Bapak Ibu. Kalau besok rebound cuan bungkus saja. Karena kemungkinan besar
susah juga dia menembus 5.30, 5.35 atau 5.40-nya. Lebih baik menurut saya, tapi ini kembali lagi ya, bagi Bapak Ibu yang harga-harga nanggung di 500, 510 besok rebound dia cuan bungkus. Atau silahkan tergantung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau hot tinggal apples down, kalau misalnya dia koreksi, ya beda cerita, kembali ke masing-masing. Ya, saya juga lagi nunggu P1, cuman masih nunggu dia koreksi dulu. Kalau dikasih itu, ya. Untuk P1 saat ini ya masih oke, ada peluang masih bisa melanjutkan kenaikan tapi terbatas. P1 lanjut. SMRA yang ditutup di harga 685 menguat 2,23%. Kalau dilihat data saksi asing net buy, kalau dibakar semuanya SMRA diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya, SMRA mantul dari 660 ya. Jadi ada potensi rebound gak besok? Lihat besok aja. Kenapa? Belum pasti rebound. Kenapa? Volume hari ini naik juga setengah volume saat dia turun. Dan candlenya juga kurang bagus karena masih ada ekor. Jadi kalau SMRA sih lebih ke wait and see. Kecuali Bapak Ibu nangkap tadi atau kemarin ya di 660, 650 itu bisa. Kalau sekarang kurang ideal, kenapa nanggung? Bisa aja besok malah koreksi. Nah pokoknya hati-hatilah untuk SMRA ya. Untuk tren jangka pendeknya ya agak nanggung. Tapi kalau untuk jangka menengah ini bagus kalau nantinya ada koreksi yang sampai 620, 600 nih. Nih area ini menarik untuk spekulasi buy. Tapi saya bukan mendoakan atau memastikan dia turun, tapi area best buy untuk swing agak panjang nantinya itu kalau dia ada koreksi ke 620, 600 itu menarik. Nanti targetnya mana? Tembus 700 targetnya tahun ini ya. Kenapa? Bapak Ibu perhatikan. Dari semenjak November 2021 itu sudah dipatahkan, sudah di retest, sudah aman. Kita tarik lagi dari 2022, tarik ke atas lagi. Nah ini juga ya itu maksimal swing low-nya harusnya di retestnya nanti. Kalau ada, habis itu ya siap-siap tahun ini lebih dari 700. Apalagi nanti sentimen pemotongan suku bunga itu untuk SMRA ya. Tapi tren jangka pendeknya sideways. Dia di sini-sini aja. 650, 700, 720 itu aja. Dan hati-hati kalau dia jebol 650 swing low ke bawah SMRA. Lanjut, PANI yang ditutup di harga 11.800 menguat 8,75%. Kalau dilihat data saksi asing net buy, kalau dibuka semuanya PANI diakumulasi. Langsung saja katanya PANI luar biasa. Perkiraan saya swing low nggak ada, kasih swing low, tarik terus. Semenjak dia menembus resistennya 5.900, 6.000 ini, lihat dia nggak pernah mengganggu psikologis, nggak pernah jebol support, terus naik. Ya kita lihatlah nanti kemana arahnya. Dan PANI sudah all time high ya. Wah lebih ini ya, udah berkali-kali all time high. Cuman yang seperti ini pasti ada balasan enggaknya. Nanti ada balasannya. Tapi mungkin nanti di tahun depan. Ya 3 bulan ke depan mungkin masih bisa ngangkat. Cuman ya itu, nunggu dia membentuk swing low. Bagi yang belum punya, kalau di grup Burnet Trader itu udah beli dari 5.000 dari Agustus. Ya sekarang udah beggar. Dan ya itu tadi enaknya pas beli nggak ganggu psikologis, dia terus naik. Jadi ya kalau ditanya beli-beli nggak sekarang Bapak Ibu ya harus siap lah resikonya karena beli harga tinggi. Lah itu kemarin bilangnya jangan beli karena terlalu tinggi pas cuy. Tuh kan naik lagi. Ya kebetulan pas naik. Kalau Bapak Ibu turun siap nggak? Pokoknya Bapak Ibu kalau minat beli tuh siap nggak kalau dia turun? Atau siap menunggu lebih lama kalau nggak pakai stop loss? Itu dulu. Kalau Bapak Ibu siap harga berapapun Bapak Ibu tuh bisa beli. Itu ya. Jadi saat ini ya khusus follow the trend, yang sudah punya, yang belum punya ya tergantung kembali ke masing-masing. Itu aja PANI. Kalau menurut saya ini nggak ideal lah kalau untuk baru mau masuk. Walaupun memang bisa naik, tapi resikonya sudah sangat besar. Lanjut. DILT yang ditutup di harga 214 terkoreksi 2,72%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. DILT di distribusi. Langsung saja ke tekniknya DILT. Wah saya tunggu DILT 200 aja. Ngapain nunggu di atasnya, siapa tahu dikasih trendline downtrend. Nah ini 200 harus swing low dulu lah. 200 menarik untuk DILT ya, kita lihat aja. Siapa tahu dia rebound gimana. Nggak ke 200 ya, kembali ke masing-masing. Tergantung ya. Saya juga melihat kondisinya nanti. Kalau dia memang bagus di atas 220 saya bisa beli atas. Tapi kalau dia masih di area-area nanggung di bawah 220 mungkin saya nawar di bawah aja sekalian. Ya tergantung kondisi sahamnya. Saat ini kalau ditanya mau beli nggak, saya saat kondisi dia seperti ini nggak beli. Saya hindari dulu.
Tapi belum tentu saya hindari nih sahamnya pasti turun, bisa aja rebound ya. Cuman saya nggak sesuai dengan apa yang trading plan atau sistem trading saya. Jadi saya lebih baik hindari. Bukan sahamnya pasti turun, bisa aja naik. Cuman ya itu, saya saat ini belum untuk DIT. Tergantung Bapak Ibu ya. Kalau DIT itu dari 191 sudah beli Burnet Trader dan ya sempat jual di 226. Sekarang nggak beli lagi itu. Ya, untuk DIT. Saham terakhir, Bapak yang ditutup 358 menguat 1,75%. Kalau dilihat data transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dibuka semuanya Bapak diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke triknya, Bapak belum dulu lah ya. Kalau mau Bapak nih gambar ulang aja nih. Kalau pandangan saya bagusnya Bapak ini kalau dia tembus 60. Lihat nanti setelah ISG koreksi atau nanti kita lihat di Oktober kalau dia tembus volume besar serius naik. Menarik kalau dia tembus 60, 62. Targetnya jauh. Jangan pendek-pendek. Targetkan 90, 98 itu. Kalau dia jalan. Ya, karena ini dia bisa arah. Bisa aja dua kali arah langsung kecapai kan 90. Namanya market tuh apapun bisa terjadi. Tuh, dua kali arah bisa selesai 90, 98. Kita lihat nanti ya. Tembus 62. Itu menarik kalau di atas 62 untuk Bapak. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Burnet Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.